warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran PPKN secara online. Kali ini kita akan masuk ke KD 3.2, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau bab 2. Di dalam bab 2 ini tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama, memahami dan menghayati isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mensintetiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mengaplikasikan isi alinea dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam bab 2 ini ada 3 submateri yang akan kita bahas, yaitu submateri pembelajaran yang pertama adalah makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Submateri yang kedua yaitu pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti kita ketahui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan oleh bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ada 4 alinea. Yang kita bahas pertama kali adalah kita bahas alinea pertama. Yaitu makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan ataupun individu. Nah, di dalam alinea pertama itu makna yang terkandung adalah 1. Penjajahan bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka penjajahan di dunia harus dihapuskan agar semua bangsa di dunia mendapat hak publik absolutnya, yaitu hak merdeka, yaitu hak kemerdekaan. Yang kedua, mengandung pernyataan subjektif tentang aspirasi bangsa Indonesia dalam membebaskan diri dari belenggu penjajah. Yang ketiga, bangsa Indonesia menentang setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa di dunia. Itu makna yang terkandung di dalam alinea pertama. Berikutnya, makna alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea kedua pembukaan ini berbunyi yaitu, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, makna atau nilai yang terkandung di dalam alinea kedua ini yaitu 1. Adanya pengakuan dan penghargaan secara objektif bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh berdasarkan
perjuangan bangsa Indonesia dan bukan hadiah dari penjajah. Yang kedua, menunjukkan nilai-nilai yang dikehendaki dan diharapkan oleh para pengantar kemerdekaan, yaitu terwujudnya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berikutnya makna alinea ketiga yang berbunyi, ini bunyi alinea ketiga dulu, yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itu bunyi alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Makna yang terkandung di dalam alinea ketiga ini yaitu satu, adanya motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual serta kehidupan dunia maupun akhirat. Yang ketiga, yaitu adanya pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan. Jadi intinya di alinea 3 ini bahwa kemerdekaan itu diperoleh berdasarkan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, diimbangi dengan perjuangan bangsa Indonesia, bukan hadiah dari penjajah. Berikutnya makna alinea keempat. Pada alinea keempat menjelaskan prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan Indonesia diperinci secara lanjut. Yaitu yang pertama, makna dalam alinea keempat yaitu satu, adanya fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Di mana tujuan negara Indonesia itu ada 4, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2, memajukan kesejahteraan umum. 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. 4, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu 4 tujuan negara Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea keempat. Makna alinea keempat yang kedua yaitu bahwa kemerdekaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945. Ini menegaskan adanya bahwa Indonesia merupakan negara konstitusional. Makna yang ketiga yaitu susunan atau bentuk negara Republik Indonesia, yaitu Negara Kesatuan atau NKRI. Yang keempat, sistem pemerintahan negara yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Yang kelima adalah dasar negara Pancasila, di mana Pancasila ada 5 sila, sudah kalian ketahui semuanya. Di dalam materi makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada beberapa istilah penting, yaitu jika Indonesia dipandang sebagai negara yang berdaulat, berarti ada kebebasan menentukan tujuan dan nasibnya sendiri dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Istilah penting berikutnya yaitu Indonesia yang adil itu berarti terwujudnya keadilan antar warga atau antar warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban tiap warga negara Indonesia. Istilah penting berikutnya yaitu Indonesia yang makmur, berarti terpenuhinya kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Itulah anak-anakku semua untuk materi tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya, yaitu submateri yang kedua. Semoga sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.